Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan beberapa jam yang lalu ada satu video yang memperlihatkan ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, mereka mau ibadah dan juga mau latihan kor ataupun paduan suara untuk persiapan Natal, tetapi mendapatkan penolakan dari oknum-oknum dari pihak-pihak tertentu karena katanya mesti izin dulu. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, mau latihan kor saja kok mesti izin katanya pada pemerintah setempat. Nah, videonya bisa Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian melihat di sesi video sebelum ini, tetapi pada kesempatan ini mari sama-sama kita mendengarkan juga satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando terkait dengan sudah kesekian kali saudara-saudara kita di beberapa daerah di Indonesia ini haknya dalam hal kebebasan beragama kerap kali tidak didapati secara utuh. Karena itu kita dengarkan satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando dalam cuplikan video berikut ini. Saya melihat dalam beberapa bulan atau tahun terakhir saja, kita masih terus mendengar atau menyaksikan penindasan terhadap kaum minoritas. Yang paling sering terus terdengar adalah penindasan terhadap hak-hak umat Kristen dan Katolik untuk beribadah dan memiliki rumah ibadah. Lalu, kerap juga terdengar praktek diskriminasi terhadap kaum Tionghoa. Selain itu ada pula penindasan terhadap aliran Islam Ahmadiyah, Syiah, dan aliran kepercayaan kaum penghayat di Indonesia. Begitu juga penindasan terhadap kaum LGBT. Bahkan saya harus menyebut juga ketidakadilan dan kezaliman terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Atau adanya pemaksaan bagi semua perempuan untuk berjilbab, atau adanya pengizinan dan kampanye bagi poligami sebagaimana berlangsung di sebagian daerah di Indonesia. Itu semua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang seharusnya tidak boleh berlangsung di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat itu mungkin nampak sebagai hal-hal kecil yang bisa ditoleransi. Namun bagi saya, itu sama sekali bukan hal kecil yang biasa-biasa saja. Saya berulang kali bertemu dengan aktivis Kristen yang bicara bagaimana mereka harus berjuang sekedar untuk memperoleh izin pembangunan gereja di daerahnya. Mereka sudah melewati birokrasi perizinan yang berbelit, memperoleh dukungan dari masyarakat setempat, memperoleh dana yang diperlukan untuk membangun gedung gereja, dan akhirnya tetap tidak bisa membangun gereja karena adanya penolakan dari kelompok-kelompok Islam yang dengan tegas bilang pokoknya mereka menolak pembangunan gereja tanpa alasan. Proses pembangunan semacam ini bisa berjalan lebih dari 20 tahun. Buat saya ini sangat penting. Karena saya bisa membayangkan betapa menyakitkannya untuk tidak beribadah hanya karena adanya kelompok-kelompok mayoritas yang dilindungi negara yang berpikiran sempit. Betapa menyakitkannya kalau saat saya beribadah, tempat ibadah saya didatangi gerombolan orang yang dengan mengucapkan nama Tuhan tapi penuh caci maki meminta saya berhenti beribadah dan keluar dari tempat ibadah tersebut. Dan seperti yang saya katakan, yang mengalami ini bukan hanya umat Kristen, tapi kelompok-kelompok minoritas lainnya. Bahkan di salah satu daerah istimewa di Indonesia, kelompok Tionghoa dilarang sama sekali untuk memiliki tanah. Bayangkan, dilarang memiliki sertifikat hak milik tanah. Kaum Tionghoa dilarang memiliki tanah dengan alasan mereka bukan pribumi. Kaum Tionghoa juga dilarang memiliki tanah karena dianggap memiliki keunggulan ekonomi. Hal-hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu setelah sekian lama saya bertarung di dunia politik praktis, saya rasa sudah saatnya saya sekarang pindah haluan dan kembali memperjuangkan hak mereka yang tertindas. Perjuangan kita untuk mensejahterakan Indonesia hanya akan berarti kalau yang sejahtera bukan hanya sebagian kecil Indonesia, tapi seharusnya semua bagian Indonesia. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Ade Armando dan juga beliau menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang seperti ini. Dan tentu kita terus berharap bahwa semoga Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan juga Pak Gibran sebagai Wakil Presiden RI memberikan perhatian terkait dengan toleransi yang ada di bangsa kita di Indonesia ini. Karena sesungguhnya kehidupan toleransi beragama di bangsa kita di Indonesia ini tidak bisa dikatakan secara menyeluruh baik-baik saja. Karena di beberapa daerah itu masih sangat membutuhkan perhatian yang luar biasa karena kondisi kehidupan toleransi beragama tidak dalam kondisi
baik-baik saja. Bagaimana tidak kita misalnya melihat beberapa waktu belakangan ini kawan-kawannya Bapak Ibu sekalian, ya dari awal tahun 2024 saja kita sudah melihat berapa gereja yang ditolak, berapa ibadah yang dilarang, bahkan bukan hanya ibadah dilarang kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, juga adanya orang Kristen lagi beribadah, tapi kemudian apa yang terjadi? Ada pembubaran, ya. Bahkan juga sekolah mau dilarang, ditolak rencana pendiriannya. Dan beberapa jam yang lalu ini mengenai saudara-saudari kita yang beragama Katolik mau ibadah, lalu kemudian juga mau latihan kor untuk persiapan Natal, tetapi katanya tidak boleh, ya, harus minta izin dulu seharusnya kepada pemerintah setempat. Loh, masa mau latihan kor saja kok mesti minta izin? Nah, ini ada apa ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian? Nah, mari kita lihat sebagaimana yang ada di layar kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, beberapa kejadian pelarangan pembubaran ibadah ataupun sulitnya pendirian gereja di beberapa daerah di bangsa kita di Indonesia nih. Nah, kalau mengenai hal toleransi beragama ini sebenarnya lebih terasanya itu adalah di Indonesia Timur, ya. Wah, di sana mayoritas Kristen kawan-kawan, dan saya lihat itu kehidupan beragama di sana luar biasa baik adanya, ya. Sejauh ini saya secara pribadi belum pernah mendapatkan informasi ataupun penjelasan dari saudara yang ada di Indonesia Timur bahwa di sini ada pembubaran kegiatan peribadatan non agama Kristen. Ya, sejauh ini semuanya lancar, baik-baik saja kawan-kawan. Karena teman-teman saya banyak yang ada di Indonesia Timur, jadi mereka tahu situasi di sana, dan saya pernah ke Indonesia Timur kawan-kawan, dan situasi di situ baik-baik saja mengenai hal beragama. Jadi mari kita lihat ya, sebagaimana yang ada di layar di screen kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Di situ dijelaskan bahwa ada 5 ya Bapak Ibu semua. Ini pada 9 Mei ya rilis beritanya itu 9 Mei 2024, 5 kasus pelarangan ibadah dan perusakan fasilitas ibadah paling parah di Indonesia ya. Itu dia Bapak Ibu ya, ada 5 di sini ya. Lalu kemudian juga sekelompok warga di Teluk Naga Tangerang bubarkan paksa ibadah ya. Lalu kemudian PGI advokasi peristiwa pelarangan ibadah di Tangerang. Ini Maret kawan-kawannya 2024 ya. Jadi ini tahun ini saja ya, pelarangan ibadah bagi minoritas, Kemenak persilakan kantornya dijadikan tempat ibadah ya. Ini September beritanya beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian kasus oknum ASN di Bekasi protes tetangga gelar ibadah dimediasi. Hasilnya waktu itu dia minta maaf itu ya. Tapi kawan-kawan ketika dia melakukan pelarangan terhadap kegiatan peribadatan, saudara kita yang ada di sana, yang dipersoalkannya adalah itu karena nggak ada izinnya ya. Bagaimana bisa seorang ASN yang semestinya paham bahwa beribadah tidak memerlukan izin, beribadah tidak membutuhkan izin dari siapapun, karena beribadah itu adalah hak bagi setiap warga negara, dan hak itu melekat pada masing-masing kita sebagai warga negara Indonesia ya. Yang perlu izin itu adalah kalau mau bangun gereja ya perlu izin, bukan mau ibadah. Masa orang menggunakan haknya untuk beribadah kok mesti minta izin? Nah, ini kan lucu ya kawan-kawannya ya. Beragama, beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap individu yang ada di muka bumi ini, termasuk yang ada di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau kemudian kita menggunakan hak itu, kenapa mesti minta izin? Ya kan lucu kawan-kawan. Kita mau pakai hak kita beribadah kok minta izin? Kalau kewajiban ya bisa tidak perlu minta izin, demikian juga hak. Ya memang sudah diwajibkan ya, begitu adanya. Ya, sama halnya kedudukannya ketika kita menggunakan hak kita, ya begitulah adanya, tak perlu izin lagi. Nah, kecuali kalau mau bangun gereja, itu masuk akal ada perlu izin, karena itu kan terkait dengan lingkungan, ya, gedungnya, kan ada tata kelola ruang kawan, tata ruangnya mesti dicek, ya. Tapi kan harusnya itu pun haruslah dipermudah semestinya ya. Ketika ada warga negara, ketika ada masyarakat yang mau membangun ibadah, tempat peribadatan, haruslah disupport oleh negara melalui kebijakan, melalui regulasi yang ada, yang bisa mempermudah agar tiap-tiap insan warga negara ini ya dalam menggunakan haknya itu bisa diperoleh secara utuh dan aman, nyaman. Tidak perlu ada intimidasi, tekanan dari pihak manapun. Saya pernah mengalami mengikuti kegiatan peribadatan ketika saya mahasiswa. Jadi tempat kami beribadah ini dilarang oleh ormas ya. Ya kawan-kawan sudah tahu ya, kalau saya bicara ormas definisinya arahnya kemana. Ya mereka ini tidak setuju, menolak mengenai gedung yang ada di situ dipakai sebagai tempat untuk beribadah.
gereja. Ya mau gimana kawan-kawan, pada tahun berapa itu 2017-an ya. Jadi beda dengan sekarang kan, kita mengandalkan viral. Kalau sudah viral, banyak banget saudara kita di luar sana yang akan bersuara dan bisa menjadi kabar ataupun pembahasan di tingkat nasional. Tapi karena waktu itu ini tidak ada viralnya kawan-kawan sekalian, dan saya ikut mengalami ya, akhirnya kami memang harus berpindah dari tempat yang seharusnya kami bergereja. Ya, gedung itu adalah gedung gereja, tapi karena banyak sekali penolakan dari orang-orang yang ormas ini, sehingga kemudian kami harus berpindah ke tempat yang lain, numpang di gereja yang lain. Memang jaraknya tidak begitu jauh, tetapi kegiatan peribadatan di situ pun juga diawasi oleh mereka-mereka ini. Jadi kita di gereja itu beribadah, lalu di depannya itu kawan-kawan, oh itu banyak sekali orang di jalan raya ya. Mereka melihat kegiatan peribadatan Kristen. Ya, wah rasanya itu nggak enak Bapak Ibu ya. Saya mengajar sekolah minggu ya, karena tidak bisa pakai gedung, harus di bawah pohon ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Enak nggak? Oh tidak nyaman Bapak Ibu ya. Suara kita harus berlomba kerasnya dengan suara kendaraan yang lewat. Dan anak-anak pun di sana juga tidak nyaman. Ya, namanya belajar di luar ruangan dengan bising seperti itu, ya pastinya konsentrasinya tidak sebaik kalau di dalam kelas. Ya karena itu Bapak Ibu sekalian, bila ada saudara yang di sini juga mungkin pernah mengalami atau tahu di mana sekarang saudara kita yang beragama Kristen yang mengalami kesulitan dalam hal membangun gereja, mengalami kesulitan dalam hal beribadah, tolong disampaikan di kolom komentar supaya nanti kita bisa jadikan satu sesi pembahasan dan kita suarakan untuk tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.